Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini malam Ahad ya, hari Sabtu 19 Oktober 2024. Baru saja selesai kajian di Masjid Al-Latif Jalan Saninten di Kota Bandung. Tadi pengisinya ada Ustadz Aditya Abdurrahman. Beliau salah satu pendiri dari Better Youth yang ada di Surabaya. Jadi fokus bicaranya tentang pernikahan ya. Dan beliau juga membuat akademi tentang pernikahan. Ini sekarang sesinya sesi ini ya, apa namanya? Ngopi-ngopi. Kita akan cek. Anda bisa dititipkan ke sekretariat atau ke membuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana selesai kajian. Jadi ada hidangan kopi, teh. Bilang om, senyumnya om, bilang senyumnya om, senyumnya om. Ini teh. Ini Kopi, tapi kopinya udah habis nih. Oh, udah. Iya, kopinya udah habis. Teh sisa teh. Ini teh. Boleh tehnya. Kopinya habis ya, terbatas. Bilang om, senyumnya om, bilang senyumnya om. Mana Kang, bisa teh ya, maafin Kang. Bang, siapin gelas bang. Gelas kosong bang. Bang, mau nyoba bang. Yang banyak pak. Kamu baru kelihatan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ya, tolong perkenalkan dong namanya. Saya Ricky Apriana sebagai MC juga. Saya Gia, MC juga di IRT. Ini kajian yang ke-21 Betul? tentang tematik ya, ta'aruf. Ya, khusus taruh. Apakah setiap kajian ada narasumber yang didatangkan dari luar kota atau seperti apa ceritanya? Sebenarnya kalau yang dari luar kota gini memang ini spesial kan. Tadi sudah disampaikan, dan untuk kalau misalnya pengisi dari narasumber-narasumber yang seperti biasa ngisi itu dari yang memang sudah biasa ngisi di Al-Latif. Betul. Terus juga cuman ada beberapa mungkin kalau ada yang lagi kebetulan ada yang dari luar kota ke Bandung, biasanya kita coba untuk ajak supaya mau atau bisa mengisi di Ta'aruf Series juga gitu. Ceritanya gimana Masjid Al-Latif yang operatornya ini kebanyakan anak muda, kok muncul ide, wah bikin kajian ta'aruf nih? Jadi sebenarnya karena kan kita tuh pengen coba ngasih tahu, kalau ngasih tahu lebih ke gimana caranya anak muda tuh kalau malam mingguan tuh nggak selalu di tempat luar gitu, jadi bisa di masjid juga malam mingguan tuh. Nah gimana caranya kita coba buat kemas, gimana caranya tuh anak-anak suka sama bahasan yang dibawa di malam mingguan, plus bisa nongkrong juga karena kan di sini ada free coffee juga. Nah terus dilihat-lihat yang lagi rame, kayaknya soal ta'aruf kan ini rame juga nih gitu kan. Makanya kita coba untuk angkat si materi ta'aruf ini, walaupun sebenarnya anak muda kita juga yang di sini belum menikah juga sebenarnya, cuman sambil belajar juga gitu sekalian. Sama untuk si program Ta'aruf Series ini tuh sebenarnya udah jadi, bukan jadi hutang sih, memang emang ada gitu, pengen ada di Al-Latif ini sudah sejak lama. Cuman memang belum terrealisasi, dan alhamdulillah di tahun ini berarti ya alhamdulillah terrealisasi. Dan memang niatnya memang semoga ya jadi memudahkan teman-teman di sini, termasuk yang mungkin panitia-panitia yang jomblo juga belum menikah. Semoga mungkin kalau misalnya kita bantu orang yang mau menikah juga ya jadi jariah untuk kita. Betul. Jadi pahala yang besar lah di hadapan Allah. Karena kan juga kadang-kadang suka banyak kan pelarian para jomblo tuh ke masjid ini gitu. Betul, Al-Latif kan 24 jam nih di sini.
Jadi basisnya tuh sebetulnya sasarnya ke anak muda, diadakan setiap malam minggu, Betul. dan temanya tentang yang memang diperlukan untuk anak muda ya. Itu kalau Kemudian- untuk, khusus Ta'aruf series di memang di pekan di hari Sabtu malam. Terus juga kalau untuk kita sebenarnya selain taruh juga pengen ngebahas kan anak muda tuh paling suka ngebahas tentang cinta-cintaan itu. Nah kita gimana caranya ngebahas cinta-cintaan cuman yang halal gitu. Makanya ta'aruf lah yang paling tepat. Kang, Ta'aruf The Series ini apakah nanti ada seri yang berikutnya setelah Ta'aruf tuh? Kalau untuk Tentang bahasan nikah gitu? Atau ada tema... ta'aruf series ini kan sebenarnya memang ada kurikulumnya. Nah sebenarnya ini kan pertemuan ke-21. Kalau ditarik ke pertemuan pertama tuh itu dari perkenalan benar-benar awal kenal tuh gimana, nanti terus cara menilai, cara bikin CV. Nah terus kemarin-kemarin itu masuk teknis itu di sekitar pertemuan 18 baru tuh setelah menikah tuh bagaimana gitu. Nah jadi kurikulumnya peran-peran hak ya. istri, hak dan kewajiban suami dan istri. Udah lebih mendalam kalau udah masuk ke pertemuan yang sekarang ini. Cuman untuk batch pertama itu tuh kemarin sampai pertemuan ke-19 masa 19 itu tuh terakhir pengiriman CV untuk batch pertama. Nah nanti untuk batch keduanya kita buka lagi setelah nanti ada beberapa mungkin pasangan yang sudah bisa terrealisasikan untuk di proses ta'arufnya gitu. Ya. Tapi untuk kajiannya bakal terus berlanjut seri-serisnya. Oke, jadi itu ada tahap eksekusi berarti ya? Nggak cuma teori? Betul. Karena kan memang cukup banyak juga nih kayak dari jamaah yang di sini yang belum menikah dan emang pengen nikah bukan nikah di sini, cuman pengen kita coba bantu gitu kan, dan semoga nantinya tuh kan banyak nih orang-orang, berarti kan cukup lama juga tuh kan. Ya, jadi nanti untuk Ta'aruf seriesnya insya Allah sih tetap berlanjut ya. Betul. Cuman si eksekusinya ini nih kita nanti untuk eksekusinya tetap mengandalkan yang udah menikah. Kita mah yang ini mah nggak ada andil ya di sini. Itu bisa di-spill nggak? Batch 1 berapa CV yang masuk? Kalau sedengar-dengar sih udah puluhan sih Kang yang masuknya gitu. Itu udah Ikhwan Akhwat gitu. Ikhwan Akhwat. Digabung itu tuh udah puluhan lah gitu. Lumayan banyak karena kan memang jamaahnya juga sekitar 150 lebih lah gitu. Iya, 300 juga nyampe kalau Iya. Jadi puluhan. Oke, Kang, terakhir nih. Masjid Al-Latif ini kan tadi sebagaimana disebutkan itu hampir tiap hari ada kajiannya. Untuk yang baru mengikuti nih atau untuk reminding, boleh diulangin lagi dong kajian-kajian setiap hari apa, tentang apa. Boleh. Jadi di Al-Latif teman-teman itu banyak banget kegiatan-kegiatan produktif dari mulai hari Senin sampai hari Ahad. Nah, dimulai dari hari Senin itu ada after work, itu dimulai dari pada Isya. Nah, itu tuh isinya tentang produktivitas kayak misalkan self development, terus bisnis juga kadang-kadang dibahas ya, terus mental juga dibahas. Isinya pokoknya daging semua, dan narasumbernya itu narasumber yang nggak abal-abal. Ada yang psikolog Kang Zain Permana ya, beliau S3, terus juga kadang-kadang ada Pak Dwi ya, terus dari coach bisnis juga ada di sini, coach bisnis yang udah profesional. Betul. Terus juga di hari Selasa itu pekan pertama dan pekan ketiga itu ada kajian Triple Goal Project. Nah itu bisa datang juga karena itu ngebahasnya sebenarnya berkelanjutan ya itu ya. Betul, itu benar-benar bahas tentang memang dari dasar banget, tentang dari tauhid sampai ya nantinya insya Allah bertahap ya. Jadi itu setiap hari Selasa itu kolaborasi sama Triple Goal Project. Betul. Hari Kamis kita ya. Kalau Kamis itu benar-benar ngaji kitab, benar-benar based on kitab. Kita ngaji benar-benar yang kayak bisa dibilang paling serius tuh di hari Kamis lah. Nah itu silakan buat benar-benar pengen mengilmui diri yang daging banget tuh di hari Kamis. Betul. Terus Kamis ada- tuh jam berapa? Pada maghrib kita ya. rata-rata waktunya prime time dari semua kajian tuh dari pada maghrib sampai 8:30. Betul. Nah, Terus- terus hari Jumat ya kalau itu kita kolaborasi juga sama Fan Taklim. Sebenarnya kan masjid di sini memang membuka banget untuk kolaborasi kajian. Itu dari Fan Taklim itu hari Jumat ada nongkrong bareng juga, nih kopi gratis itu ya, yang buatnya juga emang benar-benar barista ori lah gitu. Jadi benar-benar emang insya Allah enak
untuk rasanya. Nah, hari Sabtu selain Jumat juga ada makan bareng ya di sini juga. Jadi selain habis kajian, misalnya perut kosong langsung makan-makan. Kalau hari Jumat itu memang dari kajiannya ada free makan-makan. Ya. Sama prime time juga, Prime time habis juga. maghrib. Jumat kan ada Jumat berkah tuh kayak habis Jumatan buat jamaah juga ada bagi-bagi makanan. Tapi kalau untuk yang kajian itu bareng Fantalim juga itu ada juga bagi-bagi makanan. Jadi setelah kajian baru makan bareng gitu. Nah, terus juga di hari Sabtunya itu ada malam mingguan relatif ta'aruf series ya, seperti yang tadi udah di spill juga ya, ini ngebahas tentang seputar ta'aruf tuh kayak gimana gitu ya. Mungkin yang masih bingung ta'aruf tuh gimana sih teknisnya, terus juga pengen serius di proses mungkinnya bisa mengilmui diri dulu di sini. Dan setelah ta'aruf seriesnya ada nongkrong bareng ya, itu ada free coffee dari teras kopi juga gitu. Dan yang bedanya di malam mingguan tuh setiap akhir bulan ada qiyamul lail bareng-bareng ya. Nah, itu. Qiyamul berjamaah. Jadi memang kalau Alatif itu memang sebenarnya kan untuk yang kebanyakan datang tuh anak muda, karena memang ya kita ingin membuat si masjid tuh nggak terlalu sekaku itu gitu. Jadinya kita buat untuk si program-program dan kajian-kajiannya pun yang nantinya bisa didengerin sama semua orang gitu. Dan nantinya benar-benar kayak manfaatnya banyak juga itu. Selain ilmu-ilmu dan di agama, kita juga bahas tentang materi-materi umum tentang mental health, apalagi nih gadget-gadget yang suka bersedihnya bisa banget ke Alatif ini. Kita sangat membuka untuk semua kaum Gen Z, milenial, semua masuk sih sebenarnya. Terus juga di hari Minggunya itu ada kajian, bisa sih tentatif ya karena kita sering kolaborasi. Cuman yang paling sering tuh biasanya kajian Ahwat Alatif yang khusus muslimah. Dan juga ada beberapa kolaborasi bareng sama kajian yang sifatnya sih lebih ke khusus untuk muslimah biasanya. Tapi kadang-kadang juga ada kajian-kajian yang terbuka untuk umum gitu di hari Minggunya. Ya, Gitu. terus satu lagi nih, apalagi khusus di bulan Ramadan itu sangat bulan yang benar kita tunggu-tunggu. Banyak banget, selain kita memang fokus ibadah juga ada beberapa program di Masjid Alatif yang benar-benar konkret lah, kayak mungkin sebelumnya ada hapus tato, terus pelatihan digital marketing, terus ada bahasa Inggris, banyak pelatihan cukur juga, terus ada apa lagi sih pokoknya public speaking, banyak lah public pokoknya. speaking yang mungkin di sini mau mengembangkan diri, nggak hanya tentang mungkin kayak image itu jadi penceramah, padahal banyak banget di sini potensi yang bisa digali gitu. Nggak di masjid kita bangun bisa dibilang peradaban gitu. Jadinya Produktif banget ya. betul, jadi produktivitas kita bangun dari masjid gitu. Terakhir Kang, ajakan buat anak-anak muda nih yang barangkali gabut karena di sini banyak menyelenggarakan acara, boleh diajak. Oke, jadi buat anak-anak muda ya, mau di Bandung, mau di kota mana, pokoknya di Indonesia, kalau misalkan lagi bingung harus kemana gitu ya, daripada mungkin kalau keluar harus ngeluarin uang, biasanya juga mungkin ngeluarin uangnya cuma bensin doang. Cuman kalau misalkan kesini, insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat iya, dapat teman baru iya, ya. Terus juga Alatifnya apalagi di sini buka 24 jam, jadi kalau misalkan kamu lagi bingung harus pulang kemana, terus pengen kayak nenangin diri, bisa banget ke Alatif. Oh, bisa stay di sini 24 Bisa, jam ya? Betul. Terus juga Lokasinya Kang? lokasinya ada di Jalan Saninten. Ya. Nomor. Patokannya? Jalan Saninten nomor 2 Bandung. Terus patokannya dekat Taman Pramuka. Terus juga dekat lapang Persib yang ada di Supratman ya. Kita lokasinya memang masuk ke komplek. Betul. Jadi silakan di Jalan Saninten nomor 2. Betul, cukup strategis lah. Pokoknya mah ditunggu kehadirannya. Insya Allah kita selalu terbuka untuk teman-teman. Tuh. Buat ngecek di medsosnya apa? Nah, itu jangan lupa juga dicek Instagramnya di @masjidalatif. Silakan follow, dan itu di situ info kegiatan di Masjid Alatif semuanya lengkap bisa diakses di Instagramnya @masjidalatif. Alatif itu gimana ngejaknya? Masjid AL Al ya, AL, Latifnya LATHIIF. Nah, betul. Masjid ALLATHIIF. Betul, Ya, Latif. sana. Pokoknya bisa nanya-nanya di sana juga. Gitu, terbuka. Tenuhan Kang ya? Siap, atur nuhun juga. Semoga menjadi berkah buat teman-teman. Amin.